Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Farezi. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Akuntansi Universitas Saya Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendry Yangeles selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Oke, mari kita mulai pembahasan materinya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi dan tujuan Environmental Management Accounting. Yang kedua ada prinsip utama Environmental Management Accounting. Yang ketiga ada pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Serta yang terakhir ada Triple Bottom Line Accounting. Kita masuk ke definisi dan tujuan Environmental Management Accounting. Apa sih arti dari akuntansi manajemen lingkungan? Menurut Arfan Iksan tahun 2008, akuntansi manajemen lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup, dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha, serta mengkomunikasikan kepada para stakeholders perusahaan. Lalu, menurut IFAC tahun 2005, Environmental Management Accounting adalah pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu, apa sih Environmental Management Accounting secara garis besar? Artinya adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, definisi dari Environmental Management Accounting sudah kita bahas, lalu kita lanjut ke tujuan Environmental Management Accounting. Yang pertama, untuk menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Lalu yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Lalu yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Lalu yang kelima, dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip utama Environmental Management Accounting. Ada berapa sih prinsip utama Environmental Management Accounting? Prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan itu ada 3. Yang pertama ada compliance atau kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada eco-friendly atau ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam atau SDA dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu kita masuk ke materi pembelajaran yang ketiga, yaitu pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Biaya lingkungan apa aja sih yang dikelola dan dikendalikan oleh akuntansi manajemen lingkungan? Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perancangan produk ramah lingkungan, lalu biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, dan biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Selanjutnya, yang kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan dengan nama lain appraisal cost.
yaitu biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, lalu biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, dan biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan dan biaya operasional serta pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Dan yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran yang terakhir, yaitu Triple Bottom Line Accounting. Gagasan Triple Bottom Line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Pengertian dari Triple Bottom Line Accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple Bottom Line Accounting memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama yaitu people. Pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Misalnya, larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja di bawah umur atau pemberian upah yang wajar. Lalu, pilar kedua yaitu planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam, serta pengelolaan dari sumber daya alam atau limbah secara baik. Lalu, pilar yang ketiga yaitu pilar profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Contohnya adalah tidak melakukan fitnah terhadap perusahaan pesaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke, selesai sudah pembahasan mengenai akuntansi manajemen lingkungan atau environmental management accounting. Mudah bukan untuk dipelajari? Semoga kalian semua paham ya. Thank you so much for watching. Have a nice day.